Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Untuk saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Seperti kita tahu, kalau sekuat Indonesia saat ini punya peluang besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026 secara otomatis. Meskipun semua tahu juga tantangan yang dihadapi Indonesia tidaklah mudah, maka dari itu PSSI yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir mulai sadar kalau mereka butuh kekuatan baru untuk bisa mencapai mimpi itu. Dan salah satu langkah yang diambil oleh PSSI sejauh ini sangatlah krusial, ya. Terutama dengan mengganti Sintayong sebagai pelatih kepala dan tentunya menambah pemain keturunan baru. Jadi 4 pemain baru telah dipersiapkan oleh PSSI untuk bermain di bulan Maret ini, dan itulah yang membuat calon lawan Indonesia seperti Australia, Bahrain, Cina, juga Jepang, ya, itu heran, ya, dengan manuver yang dilakukan oleh PSSI. Bagaimana tidak heran, ya? Setiap bermain lawan Indonesia pasti aja ada pemain keturunan baru yang bergabung dengan skuad Garuda. Jelas ini membuat pertanyaan besar dari mereka. Kok bisa Indonesia dengan mudahnya mencari pemain keturunan di Eropa? Nah, ini ada apa ini? Ujar mereka yang menjadi lawan Indonesia. Memang harus diakui, ya, kalau dalam beberapa tahun terakhir timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka telah membuktikan kualitas dengan mampu bersaing di tim-tim elit di Asia. Mulai dari lolos ke babak 16 besar Piala Asia, kemudian lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, serta timnas Indonesia menjadi salah satu wakil ASEAN yang lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Melihat perkembangan signifikan yang ditunjukkan oleh timnas sekarang ini, maka wajar banyak media-media khususnya dari luar negeri terus mencari tahu soal perkembangan skuad Garuda. Bahkan calon lawan timnas di grup C macam Jepang, Australia, Bahrain ini tak luput untuk memantau kekuatan baru Indonesia. Apalagi mereka sedang mempersiapkan skuad terbaik guna mampu bersaing untuk bisa amankan satu tiket langsung ke Piala Dunia tahun 2026. Indonesia sendiri menjadi tim yang paling penuh kejutan di babak ronde ketiga ini setelah berhasil menempati peringkat ketiga klasemen sementara dan hanya tertinggal 1 poin dari Australia. Maka dari itu laga versi Australia pada tanggal 20 Maret nanti, ya, kurang beberapa hari, menjadi laga yang sangat krusial, ya. Pertemuan Australia dengan Indonesia sendiri pada waktu di GBK berakhir 0-0. Selanjutnya giliran Indonesia yang akan away ke markas Australia. Apakah Indonesia mampu atau bisa imbang? Ya, kembali timnas Australia justru akan meraih kemenangan. Ya, kita lihat pertemuan antara Indonesia sendiri. Jadi kalau kita lihat rekornya, Indonesia selama 40 tahun, ya, itu Indonesia belum pernah menang sama sekali melawan Australia. Nah, bersama pelatih Patrick, apakah rekor buruk ini akan terputus dengan laga Indonesia Australia? Ya, itu akan kita lihat. Itu akan sangat menguntungkan, ya. Patrick Kluivert datang. Pasalnya dia datang dengan skuad terbaik, termasuk 4 pemain baru, ya, seperti Oli Romeni, Emilio Dereo, Dan Jim, dan Joe, ya. Sedangkan Australia
dia harus menghadapi tekanan Garuda dengan skuad yang sangat pincang setelah beberapa pilar utama sedang mengalami cedera. Mereka sedang membuat keputusan ya. Mereka telah membawa nama yang sangat terkenal di football dan saya yakin mereka akan terus menerus memantau ya perkembangan Indonesia. Nah, Bahrain juga was-was ya, di mana Indonesia ingin balas dendam di GBK. Sementara itu melihat apa yang dilakukan PSSI ya, yang awal tahun 2005 ini membuat pelatih Bahrain Dragan Talaji merasa cukup berat dengan persaingan timnya dengan negara-negara lain di grup C ini. Pasalnya Bahrain tergantung dengan tim-tim kuat seperti timnas Indonesia, meskipun dia berharap anak asuhnya bisa berjuang meraih poin di setiap laga, di mana saat mengetahui tiket laga Indonesia lawan Bahrain terjual habis dalam hitungan menit, jelas Bahrain makin resah karena mereka bakal mendapat tekanan besar dari puluhan ribu fan di GBK ya. Kalau ditambah dengan yang di luar bisa ratusan ribu ya, untuk supporter Garuda. Apalagi supporter Bahrain tidak akan datang ke GBK meski sudah diberi jatah oleh PSSI. Alasannya fan Bahrain takut karena gara-gara kejadian saat Indonesia away ke markas mereka ya. Jadi bukan cuma Australia dan Bahrain aja yang kepo ya dengan manuver Indonesia ya. Jepang juga menyoroti manuver tersebut ya. Jadi PSSI itu seperti kita tahu, guna mampu bersaing di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, PSSI terus berupaya untuk menambahkan pemain keturunan baru. Dan setelah proses oleh Romani rampung di awal tahun 2025 ini, PSSI telah memperkenalkan 3 nama baru yang setelah saya sebut tadi. Jadi tanggal 20 tinggal hitungan hari, dan di bulan puasa ini mudah-mudahan keberkahan ada di tim kita ya. Dan mudah-mudahan ya minimal imbang lah. Itu akan membawa tim ini akan terbang jauh ke langit ya. Itu mudah-mudahan tercapai. Terima kasih. Merdeka.